Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali saya dan timnya di Fatwa TV yang ada di studio bisa berjumpa kembali dalam acara live interaktif fikih praktis ilmu waris dan problematika keluarga. Nah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Ustadz yang mengasuh acara ini sudah membersamai kita. Nanti kita akan tanya jawab insya Allah dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk bertanya ke siaran ini atau program kali ini ada 2 jalan, yaitu melalui 021 212 32 333 itu ya. Terus kemudian yang satu lagi 0821 7000 6087, ini jalur WhatsApp ya, hanya telepon aja. Kecuali untuk mereka yang sinyalnya kurang bagus, ya kita izinkan untuk menulisnya ya. Semoga nanti bisa diteruskan oleh admin ke saya untuk saya bisa bacakan kepada Ustadz yang agar bisa dijawab ya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita langsung bertanya kepada menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah khairan, alhamdulillah kami semua senang sekali antum datang sini. Dan ini, kita nih sudah menghitung mundur Ustaz. Menghitung jam mundur ya Ustaz ya. Menghitung mundur yaitu menuju ke Ramadan hari pertama. Nah gitu Ustaz. Nah mumpung ini masih bisa ancang-ancang nih, apa nih Ustaz yang perlu disiapkan selain qada puasa? Terus apalagi Ustaz yang kita tahu tuh qada puasa sama zakat mal. Cuma itu doang. Apalagi yang perlu disiapkan untuk menjelang Ramadan ini Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol. Yang perlu disiapkan untuk Ramadan, ya. Iya, menyambut Ramadan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu pernah nasehatin putranya, disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih. Anda tahu nasihat Imam Ahmad apa kepada putranya? Beliau bilang, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Niatkan kebaikan, kamu akan berada dalam kebaikan selama kamu punya niatan baik. Masya Allah. Masya Allah. Berarti kalau bulan menjelang Ramadan, niatkan kebaikan. Niat untuk puasa terus, niat untuk tarawih terus, niat untuk baca Quran. Minimal khatam sekali lah. Kan gitu kan ya. Minimal khatam sekali. Kalau yang lalu khatam sekali berarti mungkin dinaikin khatam 2 kali. 1,5. Gitu kan ya. Atau sedekahnya. Berikan buka puasa orang, walaupun dengan hanya sekedar kalau orang Jakarta lontong gitu ya. Iya, lontong gorengan. Lontong gorengan. Ini favorit ini. Kurma itu paling makan cuman paling 2-3 kata orangnya. Ganjil katanya. Yeah. Padahal enggak juga sih ya, bebas aja ya. Jadi dikit, selebihnya langsung gorengan. Lontong. Atau masyarakat umum langsung makan nasi. Ya, Anda menyiapkan buka puasa untuk mereka, barang gorengan, lontong, atau nasi bungkus, barang 2 bungkus, 3 bungkus. Ini Anda mendapatkan pahala puasa. Anda dapat pahala puasa. Kalau ngasih buka puasa 2 orang berarti Anda dapat pahala berapa puasa? 3. Iya. Masya Allah kan? Masya Allah. Nah inilah inwil khair, niatkan kebaikan. Nanti Anda akan dapat kebaikan terus. Maksudnya apa? Kalau hari itu Anda ternyata nggak bisa tarawih, mungkin karena badan sakit nggak enak, nggak tarawih akhirnya. Karena Anda punya niatan kuat, Anda dapat pahala sholat tarawih walaupun Anda nggak sholat tarawih. Masya Allah, niatul mu'min aqwa min amali. Niatnya orang beriman itu lebih kuat loh daripada amalnya. Masya Allah. Ya, wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi yang penting dari kita adalah niatkan kebaikan, insya Allah disampaikan oleh Allah ya.
Semoga sampai untuk kita jalankan ya. Semoga Allah berikan taufik. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sepertinya bisa mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari telepon atau dari website? Coba kita sepertinya dari website dulu ya. Dari website, yaitu pertanyaan datang dari Ibu Mei. Ibu Mei Nurhayani, di posisinya ini adalah pertanyaan di Lubuk Linggau Ustaz. Gitu. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin pertanyaan untuk mengenai mewaris. Seperti yang diketahui dari saya adalah ahli warisnya adalah harta dari suami wafat, ahli warisnya adalah istri 1 orang, 4 orang anak perempuan, adik laki-laki 2 orang, dan adik perempuan 3 orang. Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang di Lubuk Linggau menanyakan suami yang wafat rahimahullah ta'ala rahmah wasi'ah, meninggalkan istri, 4 anak perempuan, 2 saudara laki, kemudian 2 saudara perempuan ya, kandung. Adik perempuan 3 Ustaz. Adik perempuan 3. Iya, saudara kandungnya itu 3 perempuan iya. Gimana cara ngitungnya? Nah itu dia. Istri karena punya anak jadi 1/8. Ya. 4 anak perempuan, nggak ada anak lakinya, Gak ada. berarti 2/3. Saudara kandung laki dan perempuan dua-duanya dapat sisanya. Jadi 8 sama 3 jadi berapa? 8 sama 3 itu 24. 24. 24 1/8-nya 3. 2/3-nya 16. Iya. 19 jadi sisanya 5. Kan gitu kan? 5/24. Ini 4 lakinya 2, masing-masing dapat 2. Ini tetap 3, 7. 5 dibagi 7. Gitu ya. Gitu. Saudara perempuan juga dapat ya, tante itu dapat ya saya. Ya Pak, dapat lah. Ini saudara kandungnya si mayit. Oh iya gitu ya. Saudara kandung si mayit. Iya. Jadi kalau hitung-hitungan matematika nggak boleh ini. Iya. Karena apa pecah ini 5 sama 7 ini kan pecah. Ya kan? 5 sama 7 ini pecah sehingga 24 dikali 7 gitu. Oh gitu. Tapi ya sudahlah, ini hitungan matematika. Akhirnya duitnya juga hasilnya sama sih sebetulnya ya. Ya, barakallahu Hitungnya sama insyaallah. Alhamdulillah, yang penting anaknya 2/3 dapat ya, 2/3. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Mas Arif. Tadi Bu Mei, sekarang Mas Arif masih di Lubuk Linggau. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membagi harta waris yang berupa benda seperti kebun atau mobil? Syukron Ustadz. Waduh, bagi kebun atau mobil ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Kalau orang Sumatera biasanya kebunnya itu banyak ya, besar-besar ya. Kalau kebunnya itu besar, hektaran, tentu bisa dipotong-potong. Ya, dibikin petak-petak begitu kan, dipotong-potong. Masih memungkinkan. Karena kebunnya itu besar-besar, hitungannya sudah hektar ya. Kalau orang Sumatera itu kan 2 hektar, 3 hektar itu kecil gitu kan ya. Iya. Nah ini bisa dipotong-potong. Istilahnya bisa dibagi aset, maksud saya. Bisa dibagi aset. Ya. Karena besar. Kalau di Jawa atau di kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan sebagainya, biasanya tanahnya kan kecil-kecil. Nah, kalau mau dibagi, dipotong-potong, mau buat kandang ayam, kecil-kecil dong, nggak bisa. Nah kalau lahannya kecil, ya nggak bisa dipotong-potong. Terus gimana? Dijual untuk dibagi. Ya. Nah, kemudian kalau mobil ya tentu mobil nggak bisa diapain. Mobil dijual atau dibayarin oleh salah satu anaknya. Nah, kan dijual lah intinya. Siapapun yang beli, mau yang beli anaknya, yang beli orang lain, bebas aja. Ya. Lalu setelah itu dibagi. Begitu pula tanah, kalau kecil tadi boleh anaknya yang beli,
Atau rumah anaknya yang beli mana. Boleh, yang beli siapa saja. Yang penting nanti setelah itu uangnya dibagi sesuai ketentuan syariat Islam. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, seperti itu ya. Mas Arif tadi, semoga bisa paham ya Mas Arif ya. Tadi sudah dijawab Ustaz Nizar. Dan kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini datang dari bacanya ini susah nih. B apostrof poin atas Lai Bibong. Mas Bibong lah ya, Mas Bibong di Beluk Binggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang hak waris atau harta waris. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Nomor 1, apakah pembagian waris harus disegerakan dilakukan setelah ayah atau bapak meninggal dunia, atau harus menunggu ibu lebih dahulu meninggal baru dilakukan pembagian waris? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara pembagian harta waris untuk ahli waris 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, Sebentar, pelan-pelan. Istri, 2 orang anak laki, terus dan 1 orang anak, 2 orang anak laki dan 1 orang anak. Ini apa nih? Anak apa nih? Nggak jelas nih sayang nih. 2 orang anak laki-laki pakai dan 1 orang anak. Bahasa orang sana gimana Ustaz? tahu. 1 orang anak. Taruh deh kalau di sini lupa tulis mungkin perempuan kali ya. 2 orang anak laki dan 1 orang anak perempuan. Mungkin ya. Kemudian tolong Ustadz dijelaskan tentang hukum hak waris ini, harus dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kapan warisan ini dibagi? Ya tentu secepatnya jamaah. Ya, semakin cepat warisan itu dibagi, maka semakin afdal. Kenapa? Ya karena bukan milik seseorang, ya, bukan milik istri, bukan milik anak tertua, bukan. Tapi warisan ini milik para ahli waris semuanya. Jadi semakin cepat Anda bagi, semakin afdal. Orang suka bilang warisan ini panas loh. Iya, biar gak kepanasan tangan kita. Kan gitu kan. Ya bagi aja secepatnya. Tentu setelah ditunaikan hak-haknya. Apa itu? Mungkin si mayit pernah punya utang. Si mayit punya utang. Berarti tunaikan dulu utangnya. Bayarin utang-utangnya semua. Atau si mayit belum bayar zakat. Kalau kita tahu bahwa dia belum bayar zakat, ya tunaikan, bayar zakatnya dulu. Nah, sisanya baru setelah itu dibagi warisannya. Nah, sekarang si suami atau ayah ini wafat, meninggalkan istri, 2 anak laki, 1 anak perempuan. Ya. Bagaimana pembagiannya? Istri 1/8, sisanya buat anak-anak. Itu gitu Ya. aja ya. Oh gitu aja. Sisa Ya. buat anaknya. Ya. Jadi 1/8 diambil, dikasihkan ke 7/8-nya istrinya. buat anak. 7/8-nya dikasihkan ke anak-anak. Iya. Berapa baginya? Nah, 2 anak laki berarti masing-masing 2 jadi 4. Anak perempuannya 1, 5. Berarti sisanya 7/8 itu dibagi berapa? Dibagi 5. Dibagi 5. Nanti anak lakinya dapat 2 bagian, 2 bagian. Iya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas solusinya untuk Bilbong namanya ya. Berikutnya datang dari hamba Allah, masih dari Lubuk Linggau, ini bertanya seperti ini. Bismillah, izin penjelasannya Ustadz Nizar. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 1, serta ketentuan pembagian harta warisan dari pernikahan poligami tersebut Ustadz? Syukron atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Di dalam Islam tidak ada yang namanya harta bersama. Ya. Nggak ada ya, istilah harta bersama itu tidak ada dalam syariat Islam. Pertama, yang kedua, kalau yang dimaksud dengan harta bersama itu adalah patungan. Umpamanya suami beli rumah dan tanah ini patungan sama istrinya. Suami mengeluarkan sekian, istrinya mengeluarkan sekian.
Nah ini berarti rumah ini hartanya bareng-bareng bersama. Oh iya. Bisnis, suami punya unit usaha ini. Modalnya patungan, istri mengeluarkan modal, suami mengeluarkan modal. Nah ini namanya harta bersama. Yaitu apa? Musyarakah, ya kan? Bersama, pemodalan bersama, ngeluarin duit bareng. Tapi kalau yang dimaksud adalah semua 100% milik suami, rumah yang beli suami, tanah yang beli suami, istri nggak ngeluarin duit apa-apaan, terus ujung-ujungnya bilang harta bersama. Ketemu di mana? Ini tidak ada di dalam syariat Islam sama sekali. Kalau dilakukan hadza zulmun, ini kezaliman. Lalu bagaimana jika pembagiannya jika poligami, istrinya berapa? 2 umpama. Nah, poligami istrinya berapa? Istrinya 2 umpamanya ya. Nah, umpama istrinya 2. Bentar. Istri 2. Umpamanya 2 istri. Kan gitu kan? Iya. Terus punya anak. Ya, ada anak di sini. Nah, istri 2 ini tetap 1/8. 1/8 dibagi 2. Jadi berapa masing-masing? Jadi 1/16. masing-masing 1/16 ya. Iya. Gitu. Jadi kalau istrinya 3, ya berarti 1/8 dibagi 3. Iya. Gitu. Ya. Ya. Jadi umpama duitnya berapa? 1 miliar. Ya. 1 miliar. Umpama istrinya 2. Ya, umpama istri 2. Uangnya 1 miliar. 1 M. Berarti 1/8 itu berapa? 125 dibagi 2. Berapa Mas Pong? Itu 160 sekian. 100 berapa? 60. 160 ya. Enggak, 60 aja. 62,5 kalau nggak salah. 162.500. Kok 162 jadi gede dong? Bukan. Gede banget. 62. Iya. Kacau Mas Pong. 62.500.000 62.500.000 per orang. Per orang. Nah, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Nah, sudah jelas insya Allah seperti itu untuk yang hamba Allah yang bertanya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Risa. Oh, ada telepon masuk. Kita coba dahulukan yang telepon masuk ini ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, Bapak Samsudin di Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ada yang mau ditanyakan ya kepada Ustadz Nizar tentang waris ya? Silakan disampaikan. Iya. Saya punya teman, bapak teman saya itu menggadaikan sawah. Terus? Iya. Belum ditebus, keburu bapaknya itu meninggal. Ya. Lantas? Sedangkan meninggal ya. Sedangkan bapaknya teman saya itu meninggalkan harta warisan gitu yang belum dibagi. Lanjut Pak, lanjut. Nggak usah dengarkan pantulan handphone. Harta warisan yang belum dibagi. Ya, terus yang mau ditanyakan? Maaf Ya, Pak, itu Pak sebentar Pak solusinya Samsudin. bagaimana? Pak, Oh, Bapak udah dengerin dari telepon aja. Iya. Volume TV Ya, dikecilkan. TV-nya dikecilin. Suaranya. Ya. Ya. Ya, oke, kecilin Harta warisan TV-nya, belum dibagi, kecilin. lantas? Iya. Ya, Harta Bapak pakai warisan belum telepon. dibagi? Sebentar, Mas Pong. Itu solusinya cara Sebentar, penyelesaiannya Pak bagaimana? Sam, Sebab Pak Sam, Pak. sawah gadiannya itu belum ditebus Pak Sam, sama bapak saya, sama bapak teman saya gitu. Iya. Pak Sam, dengerin saya dulu, jangan ngomong sendiri. Iya. Pak, ini kasusnya Iya, ternyata terjadi. begitu.
Ya, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Billahi taufik wal hidayah. Pak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah, ya oke. sudahlah. Ya, gadai sawah. Tapi Nah, sebelum maaf, itu, kita nggak bisa jawab oh iya, pertanyaannya. belum lengkap ya. Ini pertanyaannya siapa? Nah, ya. Kalau pertanyaan teman Anda, biar teman Anda sendiri yang telepon. Kenapa? Karena saya mau nanya banyak pertanyaan. Gitu Ya. kan. Kalau saya nanya banyak pertanyaan, sedangkan ini punya teman Anda nggak akan bisa jawab. Ya. Kemudian nanti jawabannya gimana Anda menyampaikannya, ya kan? Kemudian setelah itu kalau memang kasus Anda sendiri, cuman Anda malu mau menyampaikan bahwa itu kasus Anda, nggak apa-apa. Cuman saya mau nanya, tapi Anda keburu tutup, Mas Sam. Saya mau nanya beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan Anda ini terlalu umum, saya tidak bisa menjawab. Silahkan telepon lagi, ya. Ya. Mohon maaf. Ya, kami tunggu teleponnya sekali lagi Bapak Samsudin, dan jangan lupa nanti televisinya suaranya dikecilin ya, biar nggak mantul ya. Barakallahu fiik. Dan kemudian kita sambung lagi. Pertanyaan berikutnya dari website, yaitu dari, apakah ada pertanyaan dari telepon? Ya, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Risa Umu Syafiq di Lubuk Linggau masih. Ustadz, kami 8 bersaudara Ustadz, 3 perempuan, 5 orang laki-laki. Orang tua anak sudah meninggal dunia, sudah lama, 16 tahun lalu. Selama itu warisan orang tua kakak anak yang megangnya, berupa rumah kontrakan, dan kami tidak pernah dibagi hasil dari kontrakan tersebut. Beberapa waktu yang lalu akhirnya rumah kontrakan itu terjual, dan dari hasil penjualan itu mau dibagi rata. Terjadilah perdebatan, ada yang setuju dan ada yang tidak. Akhirnya setelah bermusyawarah tetap diambil yang dibagi rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, apakah hal tersebut dibenarkan Ustadz? Tanda tanya. Karena mengingat masih ada selanjutnya, yaitu pembagian warisan. Sehingga kemudian kemudian hari kami bisa lebih jelas dalam pembagian warisan tersebut. Barakallahu fikum, mohon jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, hasil kontrakan itu warisan. Siapapun yang memegang, dia punya kewajiban untuk apa? Untuk membagi hasil kontrakan itu kepada para ahli waris. Jadi kalau hasil kontrakannya diambil sendiri, maka ini termasuk memakan harta dengan cara yang zulm. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi itu makan yang haram itu. Jadi uang hasil kontrakannya harus dibagi kepada 8 bersaudara ini. Kemudian yang kedua, ketika dijual dibagi rata, tidak boleh. Ketentuan Al-Quran itu jelas ya, bahwa laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Apalagi terjadi penolakan oleh sebagiannya. Ya, apalagi terjadi penolakan berarti tidak boleh Anda membagi rata. Walaupun pada akhirnya Anda membagi rata, ya mungkin yang tidak setuju tadi itu pada akhirnya ngalah. Ya kan, ngalah nerima, ya sudahlah, daripada ribut terus menerus, daripada nggak kelar, udahlah dibagi rata aja. Atau mungkin kakak yang tertua juga ngotot, biasanya seperti itu. Nah, tentu ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian bahwa 1 anak laki-laki setara dengan 2 perempuan. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kemudian harinya bagi warisan itu sesuai ketentuan Al-Qur'an. Barakallahu fiikum. Barakallahu, seperti itu ya. Jadi nggak boleh bagi rata begitu ya. Dan ada telepon masuk sekarang, kita coba sapa yang menelpon ini ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan disampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suami istri, Ustaz. Istri ini
tidak membawa anak. Oke. Suami membawa anak 2 orang. Oke. Jadi istrinya meninggal. Yang meninggal lebih dulu siapa, tapi Pak? dia punya saudara laki-laki 1 orang, Mm-mm. saudara perempuan 5 orang. Oke. Nah, Suaminya masih hidup, Pak? kemudian ya istri itu pada saat menikah Halo Pak Saleh. Pak Saleh, dia Pak membawa Saleh. Pak Saleh. Pak Saleh, halo Pak. Halo Pak Ya. Saleh. Halo, Sebentar Pak Saleh. Istri Ya. meninggal, suaminya masih hidup. ya suaminya hidup, istri meninggal. Oke, Ya, suami suami hidup. Sebentar Pak Saleh, sebentar. Sabar Pak Saleh. Suaminya hidup, kemudian nggak punya anak dia kan? Saudara Dia lakinya tidak berapa? punya anak, Saudara tidak bawa anak. saudara kandung laki berapa? Saudara kandungnya laki Pak berapa? Saleh? Ada saudara kandung laki? Tapi dia punya saudara laki-laki 1 orang, saudara perempuan 5 orang. Makanya Ya. berarti 1 saudara kandung laki. Iya Pak ya? Benar apa tidak? Jangan-jangan. Bagaimana? Saudara kandung laki-lakinya 1 orang. Iya, 1 orang, saudara kandung laki-laki 1 orang. Terus 5 saudara kandung perempuan. Iya, 5 orang saudara kandung perempuan. Oke, terus pertanyaannya apa ini? Orang tua tidak punya lagi orang Oke. tua. Ya, terus? Ya, pertanyaannya kemudian Ustadz, waktu menikah si perempuan bawa harta. Ya. Nah, cara pembagian warisan seperti apa, Ustadz? Ya, Bapak bisa saksikan di layar ya, di TV. Baik. Terima kasih Ya, Pak Saleh makasih, sudah Pak. telepon ke Fatwa TV. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Saleh tadi teleponnya. Bismillah, Ya, ya. alhamdulillah, Sama-sama. salatu wassalamu rasulillah ba'd. Jadi di dalam syariat Islam itu tidak ada yang namanya harta bawaan sama harta setelah menikah. Enggak ada di dalam Islam. Ya, dalam syariat Islam tidak mengenal itu. Oh, ini kan harta diperoleh sebelum menikah. Oh, ini kan harta diperoleh setelah menikah. Tidak ada di dalam Islam sama sekali. Terus gimana dong Ustadz? Yang penting si fulan ini wafat dan punya harta, titik. Ya, dia wafat dan punya harta, titik. Dia peroleh harta itu kapanpun, dari mana saja, yang penting halal, Islam tidak melihat. Yang penting dia memperolehnya dari jalur yang halal. Ya, jadi tidak ada itu istilah dipisah sebelum menikah sama setelah menikah, tidak ada sama sekali di dalam syariat Islam. Jadi dia wafat, bawa harta banyak, ya sudah itu hartanya dia yang dibagi kepada para ahli waris dan tidak ada lagi pilah-pilahan. Oke, berarti si istri ini wafat, dia punya harta. Sampai di sini titik sudah. Lalu ahli warisnya istri, suami, kemudian 1 saudara kandung laki, 5 saudara kandung perempuan. Bagaimana cara baginya? Nah, cara baginya suaminya karena istri ini nggak punya anak. Istri ini nggak punya anak, maka suami dapat setengah. Nah, sisanya setengahnya diberikan ke saudara kandungnya, Pak. Ya, si saudara kandung laki-laki ini dapat 2 bagian. Yang ini masing-masing dia dapat 1 bagian. Jadi totalnya ada berapa? Ada 7, jadi sisanya ini dibagi 7. Yang laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing dapat 1, suaminya dapat setengah. Ya, di sini jangan terbawa dengan bisikan setan. Ya, apa itu kok enak suaminya setengah? Padahal hartanya kan harta yang diperoleh setelah sebelum menikah. Udahlah, ini ketentuan syariat Islam. Tidak ada itu tadi penjelasan saya di dalam syariat Islam, di Quran, di hadis, penjelasan para ulama, sahabat dan seterusnya. Tidak ada yang namanya pemilahan antara sebelum dan sesudah. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah, seperti itu Ustaz ya.
Jadi harta bawaan itu nggak dikenal dalam Islam ya, istilah seperti itu langsung dicampur ya, pokoknya harta si pemilik tersebut, si pewaris. Dan ini udah telepon masuk, ada telepon dari Waalaikumsalam. Ya, dari hamba Allah di Cilacap, ya betul ya. Ya, Silakan disampaikan Bu. Volume televisinya mohon dikecilkan Ibu. Volume televisi. Ya, bisa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Waris. Saya punya 2 tempat, rumah depan sama rumah belakang. Yang depan toko, yang belakang itu tanah warisan dari ibu saya. Terus dibangun sama anak saya berkahwin. Terus anak saya 4, yang meninggal 1. Terus bapaknya udah meninggal. Yang akan saya tanyakan begini. Ya. Anak perempuan saya itu yang nomor 4 udah saya kasih haknya anak nomor yang meninggal itu saya kasihkan ke anak nomor 4 itu apa boleh Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ada lagi Ibu? Terus ini yang terus ini tanah yang saya beli sama suami itu ada semuanya, ada yang sekarang ada 3 sampai ditempati sama depan sama sawah sama tanah. Ya, pertanyaannya aja Ibu, pertanyaannya aja. Yang menjadi pemikiran saya itu anak perempuan saya kasih sawah, anak laki-laki yang nomor 2 udah dikasih tanah kebun. Terus waktu kemarin-kemarin itu dulu dia udah dikasih banyak sama saya karena punya utang. Terus nanti kalau saya udah meninggal itu ini yang ditempatin Ibu, rumah maaf belakang Ibu. yang dibangun anak pertama itu Ibu, boleh saya nanya Ibu? nilainya ya lumayan Ibu. di atas 1M. Terus Ibu. yang depan toko Ya, itu ya. baiknya cara bagi warisnya gimana Tad? Ibu, Kalau anak saya itu yang pertama bilangnya mau dikasihkan yang anak kedua, terus dia nggak butuh waris karena dia udah Ibu, Ibu, Halo Ibu. Ibu, halo. Ya, sebentar Ibu. Tausiahnya. Ibu, halo Ibu. Halo Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak kedengeran ya suara kita di Kayaknya sana ya? Iya, apa ibunya yang kurang dengar, apa kita yang kurang kencang suaranya? Bisa diperiksa teman ya di Iya. MCR. Cek. Ya, audionya. bismillah, Ya. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ibu, Masih kurang jelas ya Pak Ustadz? Iya. enggak, Ibu saya mau nanya, Ibu Ustadz jangan mau nanya dulu, Ibu diam dulu ya. Gantian Iya, dulu yang ngomong, dengarkan Ibu. Ustadz dulu ya. Ya, Ibu dengar omongan saya tidak? Iya. Ibu dengar omongan saya? Iya katanya. Dengar suara Ya, saya? Dengar. Anak Ibu ada berapa? Dengar. TV-nya matiin Ada 4 suaranya. yang nomor 3 meninggal. Oh, 4 yang 3 meninggal. Oke. Berarti tinggal 3 sekarang anak Ibu. 3 sekarang anak Ibu ya. Iya. Nah, apakah 3-3-nya itu Ibu sudah kasih Ibu hadiah Ibu? Iya. Terus menurut hukum warisnya itu Ibu. Ya udah, terima kasih Ibu ya. Iya. Ya nanti Udah, insya Allah nanti Ibu dijawab. Yang saya kasih hadiah yang nomor 2 sama nomor Ya. Makasih Ibu. Ibu nanti bisa lihat di TV aja ya. Ya. Dikat dulu Mas ya. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Ibu yang menelpon dan kepada semua pemirsa Fatwa TV. Sebelumnya, waris ini kadang butuh pertanyaan Ibu. Ya,
ya, atau penelpon ya. Ya, Saya detil. terkadang harus banyak bertanya, dan Anda pun harus mendengarkan juga pertanyaan kita. Kalau enggak, saya sulit untuk menjawab. Ya, bukan Anda langsung nanya, ditutup. Gitu. Repot nanti sayanya untuk menjawabnya. Ya, jadi saya akhirnya hanya menjawab secara umum saja seperti ibu yang di Cilacap ini karena kesulitan untuk komunikasi ya. Jadi yang pertama masalah hibah hadiah. Seorang tua ingin ngasih hadiah ke anaknya. Ya kan? Boleh tidak orang tua itu ngasih hadiah ke anaknya? Oh ini dikasih tanah, oh ini dikasih sawah, oh ini dikasih ini. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Tapi syaratnya semua anak harus dapat. Kan gitu kan? Oh Anda punya anak 3 atau Anda punya anak 4. Apakah semua anak ini sudah Anda kasih? Ya kan? Apakah semuanya sudah Anda kasih? Ya, jawabannya itu. Apakah ngasihnya itu sama? Oh 2 udah saya kasih, tapi karena dulu pernah dikasih buat bayar utang. Terus makanya inilah butuh komunikasi. Ya ibu ya. Jadi intinya 3-3-nya itu harus dikasih. Kalau yang satu dikasih tanah berarti 3-3-nya harus dikasih tanah. Ya. Kalau yang satu dikasih tanah berarti semua anak ibu harus ibu kasih tanah. Tapi kalau yang satu nggak dikasih tanah, yang satu dikasih tanah, yang satu kasih sawah, oke lah. Yang satunya nggak dikasih, nggak bisa. Tapi dulu pernah dikasih buat bayarin utang. Berarti yang 2 juga harus Anda kasih dengan nilai uang yang sama. Oh ini dikasih uang dulu buat bayar utang berapa? 100 juta. Berarti yang 2 juga kasih uang 100 juta biar adil. Berikutnya Anda mau kasih tanah semua. Begitulah dalam Islam ibu. Yang nggak bisa dikasih sebagiannya tidak adil, nanti nggak boleh. Kemudian tanah yang belum dihibahkan kepada anak, belum dikasih kepada anak, maka itulah tanah yang akan menjadi warisan nanti kalau pemiliknya wafat. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya jawabannya. Semoga ibu yang bertanya tadi bisa jelas ya, bisa jelas. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada telepon dari hamba Allah di Jambi. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon volume televisinya dikecilkan, Pak. Volume televisi dikecilkan dulu. Iya. Sampai mentok, sampai habis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini mau tanya tentang saya Ustaz. Ya. 2010 ibu saya orang tua saya sudah meninggal semuanya. Yang ayah saya sekitar 2009. Kemudian 2010 ibu saya sakit. Maaf Pak, sebentar Pak. Komplikasi. Sebentar Pak, sebentar. Yang mau ditanyakan warisannya siapa Pak? Hartanya siapa? Harta siapa? Warisan kedua orang tua saya. Enggak bisa. Warisan ayah apa warisan ibu? Warisan ayah. Ayah. Oke, saya catat ya. Warisan yang mau dihitung ayah. Kan saya dikasih tanah itu kan. Oke, sebentar Pak, biar saya aja yang nanya Pak. Tanah. Bapak jawab pertanyaan. Itu atas nama kedua orang tua saya semua. Halo Bapak. Dengar suara saya Pak? Halo. Halo. Iya, Ya, Bapak dengar tunggu suara dulu saya. ya. Ustadz bertanya. Bapak dengar suara saya Pak? Ini kok agak ya dengar agak Ustaz. Dengar suara saya di telepon Anda tidak? Halo. Halo. Ya halo, suara Bapak? saya Ini, Ustaz. kedengaran. Halo. Halo. Ya. Suara saya terdengar nggak dengan Bapak? Oh, terdengar Pak, terdengar agak samar-samar. Dengar ya, terdengar sampai samar-samar. Iya. Ya oke. Yang Tanya Pak Ustadz gimana? yang mau dihitung warisannya ayah.
Iya, Oke. ayah saya. Ayah Anda. Terus ahli warisnya siapa aja di sini? Ada istri? Saya sama kakak saya, 2 orang laki-laki. Saya sama kakak saya, laki-laki semuanya. Istrinya masih hidup kan saat itu? Iya, masih hidup. Istri. Terus anaknya ada berapa? 2 laki-laki. 2 laki-laki, dua-duanya. Iya. 2 anak laki. Nah, Anda pengen tahu bagaimana cara ngitung warisan ini kan? Bukan ini, Ustaz. Oh, terus apa yang Ini kan ditanyakan? ada permasalahan. Ah, Bukan, kan warisannya kan ini sudah dibagi. Kita 2010. Oke, Terus terus kemudian kakak saya itu kan yang di tempatinya rumah itu kan, setahu saya tuh yang beli orang tua. Kemudian mengatakan bahwa yang beli itu kakak saya, Ustaz. oke, terus Sedangkan orang tua saya meninggal. Saya tidak tahu itu memang kakak saya tuh ya, saya maaf ya, saya bukan menjelek-jelekan. Dia seorang pembudi, ya istilah pemaku, makanya omongannya itu tidak dapat dipercaya, Ustaz. Terus yang Datanya ditanyakan semua- Pak? Yang data kedua orang tuanya itu sudah habis, Ustaz. Ya, yang Bapak tanyain apa? Kemudian dia mengatakan tanah ini yang dibelikan ini, yang beli dia, tapi setahu saya kan orang tua. Saya tidak bisa mencari kebenaran Oke. kepada itu sebenarnya, tapi memang itu yang membeli Ya, dia. ya. Itu bukan Yang Bapak tanyain ke waris, kita Ustaz. apa? Bapak yang ingin tanyakan ke kita apa? Saya sudah paham. Yang Bapak mau tanyain apa? Dia mau minta istilahnya ganti rugi istilahnya, Ustaz. Ya, Jadi harta waris itu kan kebanyakan saya, kalau yang beli kayaknya dia itu, Ustaz. ya. Makasih Pak. Baik. Terima Ya, kasih Ustaz. sudah telepon. Ya. Apakah saya harus mengganti yang sesuai dengan perkataan yang beli itu anaknya dia, Ustaz? Tapi dia itu orangnya bukan seorang yang jujur. Iya. Orang Terima yang kasih, seperti makasih Pak pertanyaannya. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak di Jambi yang telepon. Tapi ini kasus Bapak ini bukan di ranah kita Ibu Pak. Ya, ini kan ranahnya mengklaim Pak. Ya kan. Saudara Anda ini mengaku bahwa tanah ini dia yang beli. Kemudian yang sono mengaku demikian tanah yang berikutnya sehingga dia minta ganti rugi. Kan berarti ini kan masuk ranah pengadilan. Dia mengaku dia yang punya, yang beli. Sedangkan yang Bapak tahu bahwa tanah ini yang beli adalah ayah Anda. Ya kan? Terus dia minta ganti rugi. Apakah dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi itu? Benarkah klaim dia? Ini kan ranahnya bukan ranah kita. Bapak, mohon maaf. Ranah siapa? Ranahnya pengadilan. Ya kan? Tinggal Anda datang ke pengadilan, minta ditengahi aja oleh pengadilan. Anda sampaikan gugatan ke pengadilan. Ya, bahwa ini menggugat Anda. Syukur-syukur Anda bisa mendudukkan permasalahan itu secara damai. Nanti didampingi oleh pihak pengadilan. Nanti minta damai dengan saudara Anda biar silaturahminya terjadi tetap lancar, silaturahminya nggak putus. Ya, yang jelas ini bukan ranah saya. Ini ranah pengadilan negeri, pengadilan agama atau pengadilan negeri. Ya, mohon maaf Bapak ya. Baik. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dari hamba Allah di Jambi. Alhamdulillah Ustaz. Dengan jawaban antum kepada Bapak yang dari telepon tadi dari Jambi, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Semoga Allah pahamkan kita semua atas apa yang sudah ilmu yang sudah di-sharing atau diberikan melalui Fatwa TV, live interaktif fikih praktis ilmu waris ini. Semoga Bapak paham dan semoga Allah tenangkan. Ini emosi semua Ustadz yang teleponnya. Iya, emosi. Semuanya sore ini Masya Allah. Emosi semua. Sa ibu-ibunya, sa bapak-bapaknya. Iya, sampai kita Ya, ngomong
nggak ada yang didengar. Jadi mereka sibuk dengan pemikirannya yang ada di kepalanya. Teriak terus, barakallahu fikum. Ya nggak apa-apa, ya resiko ada acara seperti ini. Ya. Jadi sebagai penengah semoga bisa. Atau semoga mungkin bisa. kita juga evaluasi, mungkin jaringannya juga Iya, tidak baik jaringan mungkin jamaah lagi ya. nggak bagus. Ada beberapa di Nggak daerah bagus mungkin ya. lagi hujan mungkin ya. Kita Barakallahu fikum. prasangka baik ya. Ya pokoknya berprasangka. Ya namanya cuaca mempengaruhi jaringannya lalu lintas koneksi ya. Dan alhamdulillah sepertinya boleh kita tutup ya setelahnya. Boleh konflik. Dan pemirsa Fatwa TV semoga Allah berkahi ini jawaban-jawabannya sudah dilantarkan kepada pemirsa oleh Ustadz, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan, dan pekan depan itu bulan puasa. Nah, insya Allah. Nah, jamnya itu naik 1 jam ke atas kalau nggak salah jam 4 ya, hari Senin jam 4 sore. Untuk acara live interaktif fikih praktis ilmu waris dan problematika keluarga. Kita tutup acara ini ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.